Pemirsa, 7 dari 10 orang meninggal karena kecelakaan di usia yang produktif. Apakah Anda sudah memiliki asuransi kecelakaan? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, langsung saja ini, apa yang dimaksud dengan asuransi kecelakaan Pak? Oke, asuransi kecelakaan yaitu asuransi yang memberikan perlindungan terhadap tertanggung atau terhadap seseorang apabila terjadi kecelakaan. Kecelakaan itu nanti bisa mengakibatkan sampai masuk rumah sakit ataupun sampai kejadian meninggal dunia. Nah, itulah yang dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Oke, sebetulnya apa saja sih yang ditanggung oleh asuransi kecelakaan? Tadi Pak Irsan sempat singgung bahwa yang di-cover salah satunya adalah pada saat ia masuk rumah sakit juga, begitu ya Pak ya? Betul. Bisa dijelaskan lebih detail? Jadi asuransi kecelakaan yang ada di perusahaan kami yaitu Manulife itu memberikan perlindungan dalam hal apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal ataupun masuk rumah sakit. Nah, pada saat masuk rumah sakit akan dilihat seberapa parah kecelakaannya, kemudian berapa biaya rumah sakitnya, dan hal lain apabila sampai mengakibatkan kehilangan jiwa, maka akan dikeluarkan uang pertanggungan yang mengcover atau melindungi nilai ekonomis dari orang tersebut. Jadi yang di set up dari awal. Jadi biaya rumah sakitnya pun ditanggung begitu ya Pak? Ya, yang berkaitan dengan kecelakaan tadi. Yang terkait dengan kecelakaan. Betul. Bagaimana jika pada akhirnya ia mengalami cacat total tetap misalnya, itu di cover juga tidak? Iya, bisa. Jadi di asuransi kecelakaan itu semua yang berkaitan dengan kecelakaan secara umum di cover. Contoh yang paling gampang adalah akibat kecelakaan kemudian kehilangan ibu jari. Itu ada nilai yang dibayarkan kepada tertanggung. Diberikan persentase pembayaran untuk hal-hal seperti itu. Bahkan apabila sampai meninggal pun akan diberikan uang pertanggungan yang besarnya sudah ditentukan dari awal. Tapi banyak juga masyarakat barangkali yang lebih memilih untuk membeli sebuah asuransi jiwa dibandingkan asuransi kecelakaan. Sebenarnya bedanya di mana sih Pak? Sebetulnya bukan hal yang harus dibedakan, tapi lebih ke asuransi kecelakaan itu adalah merupakan asuransi tambahan. Pada pokoknya tetap asuransi jiwa lebih dulu. Kemudian kalau kita melihat bahwa keseharian kita ini ada kecenderungan terjadi kecelakaan, apakah dalam bekerja dan sebagainya, saya sebagai seorang tertanggung atau seorang pemegang polis boleh menambahkan asuransi kecelakaan di dalam asuransi jiwa saya. Jadi proteksinya jadi lebih lengkap, lebih komprehensif. Oke, kalau gitu cara mendapatkan asuransi kecelakaannya memang kita harus mendaftar lagi atau bagaimana? Ya betul. Bisa kita daftarkan setelah kita memiliki polis atau pada saat kita baru membeli polis kita sudah langsung daftarkan pada saat itu juga. Boleh dua-duanya. Jadi contoh di awal saya beli hanya program asuransi jiwa, kemudian saya kepikiran untuk nambah deh misalnya asuransi kecelakaan. Saya boleh tambahkan kapan saja. Nah, biasanya kalau asuransi jiwa lebih baik jika kita membeli di saat usia kita lebih muda ya, masih dini, sehingga paling tidak membayar preminya lebih murah. Kalau asuransi kecelakaan ini bagaimana pembayaran preminya? Ada seperti itu juga perhitungannya atau bagaimana? Secara umum asuransi kecelakaan lebih mengarah ke resiko terjadinya kecelakaan terhadap seseorang. Biasanya kalau kecelakaan tidak melihat dari sisi usia, lebih banyak melihat dari sisi pekerjaannya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah asuransi tambahan. Jadi preminya pun sangat murah ya. Umumnya di seluruh asuransi ya juga sangat murah, sehingga karena ini namanya tambahan, anytime kita mau tambahkan boleh. Tapi premi murah nanti uang pertanggungannya bagaimana Pak? Cukup besar apa tidak? Cukup besar, rata-rata. Cukup besar. Sebagai contoh, rata-rata secara umum ada premi yang dikatakan 2 per mil, 2 per 1000 dari uang pertanggungan. Jadi contoh misalnya saya untuk mendapatkan proteksi asuransi kecelakaan 100 juta, saya cukup bayar 2 per 1000 dari 100 juta berarti 200.000. Saya sudah dapat proteksi 100 juta. Oke, karena ini kan tadi dikatakan asuransi kecelakaan ini semacam tambahan dari sebuah asuransi jiwa. Betul. Kalau belum memiliki asuransi jiwa, tapi saya ingin mendapatkan memiliki sebuah asuransi kecelakaan, mungkin tidak? Nah, di perusahaan asuransi jiwa biasanya secara umum itu ini adalah program tambahan. Jadi harus ada asuransi jiwanya dulu, apapun bentuknya, baru boleh ditambahkan dengan asuransi kecelakaan. Oke, karena ini memang tambahan ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Irsan atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh